Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam Masa Lembu terpaksa melaksanakan tes wawancara calon pengawas kelurahan atau desa PKD Pilkada 2024 sesuai jadwal karena berada di daratan Sumeneb tidak bisa kembali ke pulau karena tidak ada kapal. Menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, Dinas Pendidikan Pamekasan menegaskan sekolah tidak boleh memaksa orang tua atau wali peserta didik untuk membeli seragam di sekolah. Masyarakat Sampang berduka. Istri mantan Bupati Sampang Slamet Junaidi, Mimin Haryati Slamet Junaidi meninggal dunia pada Selasa 29 Mei 2024. Menghadapi tahun politik 2024, program Roadshow KPK dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi singgah di Kabupaten Bangkalan selama 5 hari. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 2 Juni 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Pada pekan ini, panitia pemungutan suara PPS telah dilantik serentak. Di Pamekasan, PPS harus segera melakukan persiapan pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih untuk Pilkada 2024. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Miftahur Rozak mengatakan, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 pada 31 Mei ini sudah memasuki tahapan pemuktahiran data pemilih. PPS harus segera melakukan beberapa persiapan kaitan dengan pembentukan panitia pantarleh panitia pemutahiran data pemilih yang harus segera dipenuhi sesuai dengan estimasi TPS yang sudah ditentukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Pamekasan. Estimasi TPS Jawa Timur sejumlah 63.056 TPS. Di samping itu, tambah Rozak, para anggota PPS yang sudah dilantik juga harus segera melaksanakan koordinasi dengan stakeholder di masing-masing desa atau kelurahan untuk pemenuhan sekretariat. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb menyebutkan 8.000 lebih warga Sumeneb berpotensi menjadi pemilih pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Sumeneb Saiful Rahman menjelaskan, DP4 menjadi pedoman untuk pemetaan tempat pemungutan suara TPS Pilkada Serentak 2024. Saiful menyatakan, sebagai data awal, KPU akan menindaklanjuti DP4 dengan serangkaian proses verifikasi sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT pada Pilkada 2024. Dalam proses pemuktahiran data pemilih ini, KPU melalui Panitia Pemungutan Suara PPS juga akan membentuk petugas pemuktahiran data pemilih PPDP untuk melakukan serangkaian coklit. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan memastikan seorang mantan calon anggota legislatif pemilu 2024 mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara PPS Pilkada 2024. Komisioner KPU Pamekasan Fathur Rahman mengatakan ketika proses pendaftaran nomor induk kependudukan yang bersangkutan tidak tercatat di sistem informasi partai politik. Bahkan ungkap Fathur, yang bersangkutan membuat surat pernyataan bukan sebagai pengurus atau anggota parpol selama 5 tahun terakhir. Yang bersangkutan sudah kami minta untuk mengundurkan diri dan akan segera di PAW dalam minggu ini. Di samping itu, tambah Fathur, pihaknya tetap menunggu tanggapan masyarakat lain, mungkin ada persoalan seperti itu di desa lainnya.
Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam Masalembu terpaksa melaksanakan tes wawancara calon pengawas kelurahan atau desa PKD Pilkada 2024 sesuai jadwal karena berada di daratan Sumeneb tidak bisa kembali ke pulau karena tidak ada kapal. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb Ahmad Zubaidi mengatakan seluruh Panwascam di 27 kecamatan sudah melakukan wawancara peserta PKD kecuali Masalembu. Jadwal tanggal 27 dan 28 sesuai dengan jadwal yang ada di tunjuk teknis pembentukan PKD, dan teman-teman sudah melakukan wawancara di masing-masing kecamatan kecuali ada kepulauan yang memang itu dikecualikan karena Panwascam setelah pelantikan kabupaten kemarin itu menyesuaikan dengan jadwal kapal dan sampai sekarang belum berangkat. Rencana baru berangkat besok dan setelah nyampe di Masalembu langsung melakukan wawancara. Zubaidi menegaskan tes wawancara boleh dilaksanakan di luar jadwal yang ditentukan karena situasi tertentu seperti terkendala kapal. Pleno penetapannya nanti disertai alasan yang menyebabkan keterlambatan penetapan PKD terpilih. Menghadapi tahun politik 2024, program Road Bus KPK dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi singgah di Kabupaten Bangkalan selama 5 hari. PJ Bupati Bangkalan Ari M.Edi menjelaskan setelah Provinsi Jawa Timur selesai dilanjutkan ke Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan berakhir di Provinsi Banten. Program dari KPK merupakan salah satu rangkaian upaya pencegahan anti korupsi dan meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi dan partisipasi masyarakat khususnya di tahun politik. Jadi ada beberapa event-event yang mungkin dicurigai sebagai atau diindikasikan sebagai salah satu korupsi dan gratifikasi. Contohnya hal serangan fajar dan lain-lain. Sehingga tagline-nya Jelajah Negeri Berantas Korupsi. Ini yang mereka inginkan. Dan alhamdulillah di Bangkalan juga kita terima. Kemarin sore sudah tim lengkap datang. Senin sore sudah datang. Arif menambahkan kegiatan Road Bus KPK di Bangkalan dimulai tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 2024. Beberapa kegiatan dilaksanakan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para generasi muda, sosialisasi di DPRD dan juga di kampus UTM serta di Pemkab Bangkalan. Masyarakat Kabupaten Sampang tengah berduka. Istri mantan Bupati Sampang Slamet Junaidi, Mimin Haryati Slamet Junaidi meninggal dunia pada Selasa 29 Mei 2024. Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Pemkab Sampang Agus Suryanto. Menurut Agus, almarhumah merupakan sosok panutan terutama bagi masyarakat Sampang. Para ajudan dan lingkungan Prokopim juga selalu mendapat sambutan dan senyuman hangat beliau. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang murah senyum, ramah untuk teman-teman ajudan, protokol, bahkan untuk ibu ya, sebagai sosok ibu bupati yang sangat dekat dengan masyarakat ya, terutama anak yatim, kaum bapak. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kestra Setdakap Sampang Sudarmanto menyebut almarhumah merupakan sosok yang bijaksana, bahkan merasa kehilangan terutama saat mengenang jasa-jasa beliau saat mengabdi untuk Kabupaten Sampang. Kantor Kementerian Agama Kemenak Sampang menyebut dari 554 jemaah calon haji JCH, 31 orang diantaranya merupakan JCH lanjut usia lansia dengan umur paling tua 101 tahun. Kepala Kemenak Sampang Abdul Wafi menyampaikan para JCH lansia saat ini menjadi fokus utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kondisi mereka yang rentan membuat para petugas haji selalu memastikan mereka bisa menjangkau sesuatu secara cepat dan mudah. Jumlah jemaah calon haji yang lansia dan pendampingnya itu terdiri dari 31 orang. Dari genap jemaah haji Kabupaten Sampang untuk menyiapkan kesehatan tubuh dan juga melatih fisik agar tetap segar bugar dengan berolahraga yang teratur, juga makan makanan yang bergizi dan juga bervitamin. Dan
Wafi menambahkan para lansia saat masuk asrama diutamakan untuk berada di lantai 1 agar tidak perlu menaiki tangga. Forum Mahasiswa Kangayan menggelar pelantikan dan dialog terbuka sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap ekonomi dan pembangunan kepulauan di Kabupaten Sumeneb. Ketua Umum Formaka Aris Fatullah mengatakan pelantikan ini diadakan 1 tahun sekali sebagai pergantian dari pengurus Kangayan dan nantinya akan dilanjutkan dialog terbuka. Kegiatan ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari kepulauan. Anggota yang dilantik sebanyak 20 orang yang diikuti 100 mahasiswa Kepulauan Sumeneb yang berkuliah di daratan seluruh Indonesia. Kegiatan studi tur yang tengah menjadi polemik di masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan memperbolehkan sekolah untuk mengadakan studi tur dengan melaksanakan sejumlah ketentuan, salah satunya tidak sampai membebani orang tua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Muhammad Yakub mengatakan sesuai himbauan dari PJ Bupati untuk studi tur bisa dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan. Kegiatan studi tur harus lebih banyak kemanfaatan kepada siswa untuk peningkatan pengetahuan, didukung dengan alat transportasi yang memenuhi syarat dengan bukti uji kelayakan kendaraan. Untuk study tour, kami Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan himbauan dari Pak PJ Bupati, bahasanya dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan. Jadi yang pertama itu tidak boleh membebani orang tua. Kemudian yang kedua, sudah kesepakatan dari unsur sekolah. Menurut Yakub, studi tour diharapkan ke tempat-tempat yang benar-benar dalam rangka menambah pemanfaatan pengetahuan kepada siswa dan tidak di tempat yang ekstrim. Menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, Dinas Pendidikan Pamekasan menegaskan sekolah tidak boleh memaksa orang tua dan wali peserta didik untuk membeli seragam di sekolah. Kepala Disdik Pamekasan Ahmad Zaini mengatakan orang tua diberikan kebebasan untuk membeli seragam baru di luar sekolah anaknya sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Larangan khusus saja tidak, tetapi kita sampaikan bahwa kira-kira kalau beli di luar lebih efisien atau tidak. Kalau lebih efisien silahkan beli di luar saja. Orang tua harus tahu, komite harus tahu, tidak boleh memaksa. Prinsipnya sekolah bukan berdagang itu. Sekolah itu bukan berdagang. Menurut Zaini, para orang tua tidak wajib membeli seragam di koperasi sekolah kecuali kaos olahraga, dasi, topi, dan atribut lainnya yang menjadi ciri khas sekolah masing-masing. Sekian info sepekan edisi 2 Juni 2024. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.